Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Yeskel 34 ayat 12 yang berbunyi, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah realita yang terjadi, bahwa ketika para pemimpin-pemimpin orang Israel diberi jabatan untuk terus memelihara perkumpulan-perkumpulan umat-umat Allah, yakni domba-domba Allah, ternyata mereka lebih mementingkan tentang kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan umum. Dan ini sering sekali terjadi pada para pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa egosentris di dalam diri mereka. Mereka hanya peduli tentang kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Dan lihatlah apa yang dikatakan dalam kitab ini. Mereka, para pemimpin-pemimpin itu, raja-raja tersebut, gembala-gembala Israel, mereka hanya memotong bulu mereka dan memakan daging mereka. Mereka tidak peduli apakah mereka hilang atau bagaimana, apakah mereka sakit atau bagaimana, apakah mereka lapar atau bagaimana. Mereka tidak peduli. Dan inilah yang sedang Tuhan katakan kepada mereka, bahwa Allah sendiri yang akan datang seperti seorang gembala mencari dombanya dan menyelamatkan. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berkata, bukankah jika ada satu domba akan meninggalkan 99, memang dia meninggalkan 99 untuk sementara mencari yang satu itu. Mengapa demikian? Karena ternyata penting sekali jiwa itu. Satu tidak menjadi sedikit dari 99. Nilai tidak menjadi berkurang, tetapi nilainya tetap sama. Jika keutuhan itu tetap pada keberadaannya, di sanalah sukacita yang sesungguhnya. Bukankah sebenarnya kita menyadari satu hal, bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, sebenarnya Dia membawa kita kembali, karena domba tidak tahu arah untuk pulang. Mereka hanya fokus untuk makan dan berjalan terus, melihat ada makanan dia terus berjalan. Dan manusia itu juga diibaratkan seperti domba tersebut, bahwa ia tidak bisa menciptakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah dengan sendirinya. Hal yang baik tidak menjadi bagian yang prinsipil dalam diri manusia itu. Adakah baik yang terukur sesuai dengan yang diukurkan oleh Allah? Jawabannya tidak ada. Sehingga kita harus menyadari satu hal, jika bukan karena tuntunan Tuhan, maka bagaimana kita mampu berkata, aku sepenuhnya sudah mengerti tentang kebenaran? Itu pun adalah anugerah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita harus memikirkan banyak hal dari nats ini. Kemungkinan besar Tuhan memberikan juga kepada kita tanggung jawab yang besar. Ketika kita menerima tanggung jawab yang besar, kita jangan menjadi orang yang terlalu bersukacita karena itu. Karena sukacita yang terbesar adalah kita mengerjakannya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah sendiri. Jika kita sudah mampu mengerjakannya dengan sempurna, tentu itu adalah kebahagiaan. Bukan hanya sekedar makna jabatan itu. Orang hanya lebih banyak mengejar jabatan, tetapi tidak mengerjakan apa-apa.
Lebih baik dia menjadi bawahan tetapi mengerjakan banyak hal dan berdampak bagi banyak orang, ketimbang ia harus menjadi pemimpin tetapi tidak pernah memikirkan sesuatu. Bukankah seharusnya pemimpin itu harus memikirkan banyak hal, tetapi realita yang terjadi adalah mereka hanya menginginkan kekayaan mereka semakin bertambah-tambah. Mereka hanya ingin hidup mereka bermewah-mewah, sedangkan mereka tidak peduli dengan setiap yang telah diberikan kepada mereka. Jadilah menjadi hamba Allah yang setia. Dan jika Tuhan memberikan hal untuk saudara kerjakan, jika itu adalah perkara yang kecil, maka saudara harus setia. Sehingga jika dalam perkara yang besar, saudara juga akan tetap setia. Mari mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan berikan ini. Jangan menjadi sesat, dan jadilah menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dan dengarkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami mengerti bahwa Engkau menitipkan banyak hal kepada kami dan kami harus membawanya, mempertanggungjawabkannya. Jadikanlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, sama seperti gembala yang baik itu yang telah dinyatakan di dalam Kristus. Kami meneladaninya dan kami hidup sepenuhnya di dalam kebenaran itu. Ampuni kami Tuhan, orang yang sesat ini, yang tidak tahu jalan arah pulang kepadamu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.